Saya waktu pemakaian kacu tadi mengembalikan memori saya berpuluh-puluh tahun dulu ketika saya dibelikan kacu dipasangkan. Cuman bedanya kacu malam ini dari kulit, Masya Allah. Kacu saya dulu dari kaleng. Tadi saya sudah kirim gambarnya. Kalau ada layar monitor, tolong tampilkan ke adik-adik saya biar ditengoknya saya pernah pakai baju pramuka. Bagi yang mau mencari di internet, silakan tulis di Google UAS Pramuka Jadul. Lalu apa hubungannya dengan pramuka? Praja, muda, karana. Praja orang muda, orang muda. Karana yang selalu berkarya, tak sempat ikut lesbi, tak ada waktu untuk gay, tidak tertarik untuk biseksual dan transgender karena hidupnya selalu muda dan berkarya. Allahu Akbar. Malam ini pemimpin-pemimpin kita yang ada ini hadir di atas pentas ini, kakak-kakak kita muda-muda semua. Ada kakak Muflihun, ada kakak Maskur, ada kakak ketua DPRD Kota Pekanbaru, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, Kapolresta dan Lanut atau yang mewakili Bapak Dandim. Semua yang hadir ini insya Allah yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Ini Ustaz Somad yang disapanya yang ada jabatan aja, yang ada kekuasaan aja, yang orang-orang hebat saja. Padahal kami yang dari tadi duduk di sini, kenapa Ustaz tak nyebut nama kami? Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini insya Allah keluarganya, anak cucunya diselamatkan dari LGBT insya Allah. Amin ya Rabbal. Bagaimana kami bisa tahu orang ini LGBT Pak Ustaz? Dari pramuka itu nanti langsung ketahuan. Siap! Gerak! Siap! Makanya diperiksa satu persatu. Betapa banyak yang badannya berotot, gagah, kumisnya melintang, tapi melambai. Maka di pramuka insya Allah pramuka tidak mengajarkan manja, tak ada anak mama. Langsung saya waktu pemakaian kacu tadi mengembalikan memori saya berpuluh-puluh tahun dulu ketika saya dibelikan kacu dipasangkan. Cuman bedanya kacu malam ini dari kulit, Masya Allah. Kacu saya dulu dari kaleng. Kaleng lah dipasangkan. Pertama kali saya pakai baju pramuka waktu kelas 2 SD tahun 1985. Sekarang sudah tahun 2024, sudah 40 tahun yang lalu. Sudah tua juga rupanya saya. Di pondok pesantren saya pakai baju pramuka lagi. Tadi saya sudah kirim gambarnya. Kalau ada layar monitor, tolong tampilkan ke adik-adik saya biar ditengoknya saya pernah pakai baju pramuka. Bagi yang mau mencari di internet, silakan tulis di Google UAS Pramuka Jadul. Enter, langsung dapat. Kok nggak dapat Pak Ustadz? Paket kurang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Ustadz rasakan waktu pramuka? Ketika saya pramuka, saya merasakan percaya diri yang luar biasa. Saya pakai kacu, saya tegak, saya pandai baris berbaris. Besok pagi yang ikut pramuka, siapkan ranting kayu. Petang-petang saya pergi ke hutan mencari ranting kayu, karena itu nanti tempat menggantungkan baret, menggantungkan kacu, menggantungkan baju, menggantungkan sepatu. Nanti kita akan camping berkemah. Jadi kalau hari ini ada orang bertanya, kenapa Ustadz Somad naik sampan 7 jam ke Talang Mama, Ustadz Somad naik sampan ke Bagan Benio, Ustadz Somad bawa mobil off-road 4x4 masuk ke Batu Tilam? Itu adalah salah satunya didikan pramuka. Allahu Akbar. Kita di pramuka masuk ke hutan, pergi ke sungai,
camping, biasa saja. Anak-anak sekarang manja, jangankan sama ular, menengok cacing pucat. Anak-anak manja, kamar besar, pakai AC, wifi, internet, 24 jam di kamar, tak pernah keluar jumpa orang. Makan minta sama asisten rumah tangga. Ini bukan orang tua yang mendidik. Orang tua yang mendidik ingin anaknya berkarya, mandiri, berdikari, maka silakan dia aktif berpramuka. Orang-orang tua yang ada di Pekanbaru, kalau mau tahu anakmu selamat dunia akhirat, kalau mau anakmu tetap punya spirit, kalau mau anakmu selamat dari LGBT, izinkan dia untuk tetap aktif dalam pramuka. Insya Allah dunianya dapat, akhiratnya dapat. Tengoklah anak-anak kita yang semangat. Jadi kalau orang bertanya, kenapa Ustaz Somad itu berani, kenapa Ustaz Somad masuk hutan, kenapa Ustaz Somad naik sampan, kenapa Ustaz Somad ke sungai, kenapa Ustaz Somad berdakwah, salah satunya adalah pendidikan pramuka. Lambang pramuka itu apa? Lambang apa itu? Tunas kelapa. Kenapa bukan pokok jengkol? Kenapa bukan? Padahal mobil-mobil di Pekanbaru gambal pucuk rebung. Kenapa bukan pohon bambu? Kenapa kelapa? Karena kelapalah buah yang tidak ada yang dibuang menjadi sampah. Sabutnya bisa dianyam menjadi keset kaki. Sabutnya untuk membuat api unggun. Sabutnya untuk mengelap tai ayam. Dibuka sabutnya, dapat batok kelapanya. Batok kelapanya dibakar menjadi arang, diekspor ke Dubai. Briket batok kelapa. Orang Arab mau menyalakan yang disebut dengan bukhur, harum-haruman dari tengah hutan Riau. Dulu mata kepala Abdul Somad masih melihat pohon gaharu. Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Dipotong kayu gaharu, semakin disakiti, semakin dibakar, semakin harum semerbak. Dulu 40 tahun yang lalu, mata ini masih menengok pohon gaharu yang ditakik, yang dipotong, lalu keluarlah hitam dari tengah pohon gaharu. Sekarang sudah berubah menjadi sawit semuanya. Silakan Riau menanam lagi kebun gaharu supaya anak-anak kita ini tahu. Ustaz Abdul Somad ada menyimpan pokok gaharu, ada di rumah. Waktu saya pergi ke Kalimantan Utara, saya diberi hadiah batang gaharu. Ustaz Somad, inilah gaharu yang paling besar di rumah saya kasih ke Ustaz, panjangnya segini. Berapa harganya nih Pak? Harganya 50 juta Pak Ustaz. Begitu dia bilang 50 juta, saya pegang di pesawat, takut saya hilang. Ada sekarang di rumah, saya kunci dalam gembok. Masukkan dalam lemari, saya kunci. Masukkan dalam kamar, kamarnya saya kunci. Masukkan dalam rumah, rumahnya saya kunci. Sampai sekarang kuncinya belum dapat. Cara membakarnya bagaimana? Tidak bisa dibakar pakai api, pakai briket. Briket inilah hasil daripada batok kelapa. Batok kelapa yang paling banyak berasal dari Riau. Riaunya di mana? Pusat kelapa dunia ada di Riau. Di mana dia? Indragiri Hilir. Dibuka sabutnya, dapat batok kelapa. Dibuka batok kelapa, muncullah kelapa. Semua orang suka kelapa. Yang muda, the gun of kelapa muda. Yang tua dibuat jadi rendang, katupe gulai paku, santan gulai. Air kelapa diminum, kelapa muda untuk obat, kelapa tua pun tak ketinggalan. Tidak ada yang hilang. Bagaimana dengan batang kelapa? Batang kelapa menjadi tiang rumah-rumah adat zaman dulu. Bagaimana dengan akar kelapa? Akar kelapa dipakai untuk memasak betana nasi gulai. Bagaimana dengan pucuk kelapa? Daun kelapa yang muda
sebelum janur melingkar masih milik bersama. Idul Fitri, Idul Adha, orang Melayu memasak ketupat dari mana? Pucuk daun kelapa, dicabut pucuknya, dapat yang disebut dengan apa namanya yang manis-manis itu? Umbut. Saya tahu, cuma ngetes saja nih, tahu apa tidak. Umbut kelapa dimakan mentah enak, dimasak pakai santan, dicampur dengan udang. Sasabi lagi meniti Eli. Tidak ada yang terbuang dari kelapa. Itulah mengapa lambangnya adalah tunas kelapa. Kelapa campakkan, tak perlu pupuk, tak perlu dibersihkan. Silakan semak. Pohon kelapa makin semak, makin banyak rumput, makin buahnya melimpah ruah. Pohon kelapa di tepi laut, dahannya ke laut, batangnya di tepi pantai, nyiur melambai. Kelapa di atas tanah liat tumbuh, kelapa di atas tanah berpasir tumbuh, menghasilkan kelapa yang luar biasa. Tidak ada yang sia-sia dari pohon kelapa. Itu tidak ada dari pohon yang lain. Pohon lain masih ada sampahnya, pohon lain ada baunya, pohon lain ada busuknya, tapi pohon kelapa bermanfaat semuanya. Begitulah Praja Muda Karana, anak-anak pramuka, tak ada yang sia-sia. Jadi tepuk tangannya macam tak yakin. Bagaimana mendapatkan kelapa? Mendapatkan kelapa bukan mudah. Kelapa tinggi, menjulang 10, 20, 30 meter. Untuk mendapatkan kelapa, kelapa mesti dipanjat. Hanya orang yang mampu memanjat yang bisa mendapatkan kelapa. Yang bisa memanjat, silakan panjat. Yang tak bisa memanjat, baruak. Ada sekolah baruak di Pariaman untuk memanjat batang kelapa, memanen kelapa. Setelah kelapa didapat, apa yang dilakukan? Kelapa mesti jatuh ke bawah, dan jatuh kelapa itu menyakitkan. Dari 20 meter di atas, kelapa jatuh ke bawah. Tidak ada yang namanya jatuh itu lemah lembut. Mana ada jatuh? Gedebu. Itu kelapa LGBT itu. Kelapa itu jatuh dari atas, menyakitkan. Gedebu, jatuh ke bawah. Setelah jatuh ke bawah, maka kulitnya dikupas, ditarik, dipakaikan besi yang tajam, dicabik-cabik hingga terbukalah itu kulit luar kelapa, sabutnya dicabik. Tidak ada yang bisa melepaskan sabut kelapa dengan lemah lembut. Ditarik, dicabik, dipotong. Setelah itu lalu kemudian batoknya, melepas batok kelapa juga tidak dengan lembut, bukan dengan parang yang tajam, tapi dengan pangkal parang yang tumpul. Keletak, dia pun terbelah. Setelah terbelah, tidak ada lemah lembut dengan kelapa, dia pun akan dikukur. Kukur tradisional zaman dulu menyakitkan, kukur kelapa. Masih ingat orang tua saya mengukur kelapa? Kukur kelapa yang di pasar menyakitkan. Habis sudah isi kelapa, batok kelapa pun berputar, mesin itu terus berputar sampai akhirnya keluarlah kelapa. Tapi untuk mengeluarkan santannya tidak keluar dengan proses yang biasa. Dia mesti diperas. Makanya kalau ada nanti di Riau ini orang yang suka memeras, itu mungkin dia dulu kerjanya di pengolahan santan kelapa. Dia mesti diperas dengan tenaga, akhirnya barulah keluar santan kelapa. Tapi kalau sudah dapat santan kelapa, minyaknya menjadi original oil, minyaknya menjadi obat kusuk kaki terpeleset, minyaknya menjadi minyak bagus untuk rambut yang hitam, dimasak menjadi makanan yang luar biasa. Tahan 3 bulan, berangkat sebulan, pulang sebulan di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Nenek moyang kita berangkat ke tanah suci. Bagaimana mereka makan? Makannya dari hasil kelapa yang dimasak dengan daging. Itulah dia rendang sampai saat ini bertahan. Jadi kelapa ini prosesnya luar biasa. Adik-adik nanti kalau ditanya orang, dari mana?
Praja Muda Karana Pramuka. Apa lambangnya? Lambangnya adalah kelapa. Kenapa kelapa? Sudah diceritakan Ustaz Somad kemarin, lupa gua apa aja isinya. Bagi yang bisa menjelaskan, jelaskan. Yang tak ingat jangan khawatir, karena bisa diputar melalui channel Tabung Wakaf Umat. Subscribe, like, share, and comment. Oh, jadi yang tausiah malam ini tidak ada di channel Ustaz Abdul Somad? Tidak, karena ini khusus Tabung Wakaf Umat. Yang sama kita hormati Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustaz Al-Nob Dinar LC, dan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar. Yayasan Tabung Wakaf Umat 35 orang pembina, pengurus, ketua, sekretaris, pengawas, bendahara. Salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad, putra putri dari bumi Lancang Kuning. Mendirikan sekolah gratis, 25 orang setahun gratis, masuk dalam wilayah kota Pekanbaru. Keluar dari Jalan Jenderal Sudirman, terus menyeberang Sungai Siak, terus lewati Jembatan Leton sampai ke Simpang Bingung. Sampai di Simpang Bingung, jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri menuju TPU Kopit. Sebelum sampai ke TPU Kopit, tengok sebelah kanan, ada pondok pesantren yang megah, yang mewah. Semua sudah kami bawa ke sana. Buya Yahya kami bawa ke sana. Ustaz Taki Malik kami bawa ke sana. Penasihat Presiden Mesir Syekh Usama Al-Azhari kami bawa ke sana. Tidak hanya orang Islam, Daniel Mananta beserta istri orang Jerman kami bawa ke sana. Semua yang kami bawa ke pesantren itu sampai ke sana macam menengok kucing Anggora. Berapa biayanya? Gratis. Duitnya dari mana? Jangan kau tanya. Ini kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa maknanya? Saya mau menjelaskan. Hasil dari pendidikan yang keras, silakan terbang sejauh mata memandang. Kau akan pulang ke Pekanbaru. Syiar Islam, Riau, bumi Lancang Kuning, Melayu. Ini banyak anak-anak tidak bisa terbang jauh. Kenapa? Karena tidak terbiasa jauh dari orang tua. Pergi sikit, jauh sikit, bagaimana mau mandiri? Bagaimana mau berdikari? Ini anak yang tidak bisa jauh dari orang tua, dijamin belum pernah ikut pramuka. Tapi kalau dia sudah ikut pramuka, insya Allah terbang sejauh mata memandang. Ada di antara adik-adik dari Pekanbaru ini yang akan dapat beasiswa dari Universitas Indonesia Jakarta, insya Allah. Amin. Dapat beasiswa dari Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Amin. Terbang sejauh mata memandang. Dapat beasiswa dari Cambridge University. Amin. Dapat beasiswa dari ANU. Oh, apa ANU nih Pak Ustaz? Australia National University. Kalau tidak dilatih pramuka dari sekarang, takut. Walaupun duit banyak, walaupun orang tua kaya, walaupun pejabat, tidak punya keberanian. Pramuka diajarkan berani. Naik pesawat berani. Jangankan naik pesawat, kemah mati lampu pun berani. Pergi ke luar negeri berani. Jangan tepuk tangan lu, masih banyak lagi. Naik pesawat ke luar negeri berani. Jangankan naik pesawat ke luar negeri, ke hutan camping pun berani. Masuk ke hutan, ular, harimau. Saya ketika pertama kali masuk, semua orang menakut-nakuti saya. Kabarnya Ustaz Somad akan ke suku Talang Mama ya. Iya, hati-hati Pak Ustaz. Itu di sana itu tempat penangkaran harimau Sumatera Pak Ustaz. Hati-hati Pak Ustaz, nanti Ustaz dimakan harimau. Saya sudah bolak-balik, tak ada dimakan harimau. Jangan dimakan, disapanya pun tidak. Jam 6 bulan sekali kami masuk. Mungkin udah ditengoknya juga, cuman tak menarik. Paling-paling sop tulang ini katanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tapi ini tidak bisa tanpa proses,
tak pernah pramuka di SD, tak pernah pramuka SMP, tak pernah pramuka SMA, tiba-tiba kuliah jadi pejabat, diajak ke hutan takut, diajak ke sana, akhirnya kirim staf, kirim yang mewakili, kirim. Insya Allah adik-adik akan calon pemimpin masa depan, insya Allah, amin ya rabbal. Ini Pekanbaru, Riau, 12 kabupaten kota akan ada pemilihan. Ini bukan ajang fitnah memfitnah, ini bukan menjadi pertarungan menyebar hoax, ini adalah pesta demokrasi, bukan demokrasi. Pesta demokrasi ini kita bawa santai, kita bahagia. Ini sekarang bawaannya curiga, bawaannya fitnah. Ini tak tahu besok keluar berita entah apa ini. Ustaz Abdul Somad berfoto dengan Bapak PC Wali Kota, fotonya entah kemana-mana. Sekarang imam baca ayat pun dah takut sekarang di mata-matai orang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم tak berani imam bilang muflihun ini. Takut dituduh perupa muflihun. Sudah susah sekarang baca ayat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mesti kasih tahu, kita bukan lagi kerajaan Siak Sri Indrapura, kita tidak lagi kerajaan Pelalawan, kita bukan lagi kerajaan Indragiri, kita bukan lagi kerajaan Riau Lingga, kita bukan kerajaan Kampar, kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan pemimpin di Indonesia dengan cara demokrasi, maka ikutlah dalam pesta demokrasi yang benar. Nanti ikuti prosesnya. Bulan Agustus mereka akan mendaftar ke KPU, Komisi Pemilihan Umum. September mereka akan menunjukkan gagasan-gagasan, ide-ide untuk membangun kabupaten, kota, provinsi Riau. November kita akan memilih. Oktober apa November? Pokoknya ber itulah. Untuk orang Pekanbaru tidak akan bisa dibeli suaranya dengan uang. Kenapa? Orang Pekanbaru kaya-kaya, orang Pekanbaru berduit semua. Betul? Kalau ada orang Pekanbaru dibeli suaranya dengan 50.000 tidak laku. Ini 50.000, tolong kau pilih aku. Ini 50.000, tolong kau pilih saya, tak laku. 500.000 tidak laku. 5 juta, ku telepon Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada pula orang yang mau ngasih 5 juta nih Pak Ustaz. Haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz? Tunggu saya istikharah dulu. Sekali haram tetap haram. Jangan gadaikan Pekanbaru hanya dengan uang sesaat. Orang Pekanbaru kaya-kaya. Berapa penduduk Pekanbaru? Penduduk Pekanbaru 1,2 juta manusia. Dari mulai Tenayan Raya sampai ke Rumbai, sampai ke Panam, 1,2 juta orang. Orang-orang cerdas, orang-orang hebat semuanya insya Allah. Amin ya rabbal. Pekanbaru adalah tempatnya orang pendatang. Pekanbaru tempat orang berebut. Di mana ada gula, di situ ada semut. Tapi jangan lupa, Pekanbaru milik Bumi Lancang Kuning. Bumi Lancang Kuning milik orang Melayu. Tapi orang Melayu orang yang paling terbuka dengan siapapun yang datang. Datang dari Pulau Jawa, silakan ke Pekanbaru. Ini ada orang Jawa di sini. Pripun kapare api? Banyak juga. Insya Allah saya melu acara ini podo kabeh mlebu nang surga. Banyak orang Jawa. Ada orang Minang di
di sini? Baka badu nam dun sana ambo kasadonyo. Lairanca. Banyak juga ngawak ternyata. Ada orang Batak di sini. Biado orang kita sesudena. Oras. Banyak, tapi kau tengok yang jawab itu aja orangnya. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak. Batak mudah jadi Melayu. Mau Bugis, mau Minang, mau Jawa, mau Sunda, kalau sudah menginjakkan kaki di sini, di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jalan yang paling besar, jalan paling panjang di Pekanbaru, bukan jalan Hang Tua, bukan jalan Hang Lekir, bukan jalan Hang Kesturi, tapi jalan Sudirman. Jalan Sudirman dari mulai tepi Sungai Siak sampai ke Kuansing. Dari tepi Sungai Siak pergi ke airport, terus ke Lipat Kait, terus ke Kuansing, terus ke Air Mole. Itu masih jalan Sudirman. Sudirman itu orang Melayu apa orang Jawa? Mati kita. Jenderal Sudirman dari Yogyakarta, anak sultan, dibuang ke Sulawesi oleh Belanda. Begitulah hebat. Itu Pangeran Diponegoro Pak Ustadz. Itu salah Ustadz itu. Jenderal Sudirman, Jenderal Bentang 5, pahlawan gerilya, demam menggigil, tapi dia tetap berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Namanya di Pekanbaru, Jenderal Sudirman. Artinya apa? Mau orang Jawa tetap dipakai di Pekanbaru kalau bermanfaat untuk bumi Lancang Kuning. Allahu Akbar. Gedung yang paling tinggi di Jalan Sudirman bukan gedung Hang Tua, bukan gedung Hang Lekir, bukan gedung Hang Jubat, bukan gedung Hang Kesturi. Gedung paling tinggi adalah gedung Suman HS. Apa itu HS? Hasibuan. Hasibuan datang dari mana? Hasibuan dari Mandailing, dari Tapanuli Selatan. Begitulah hebatnya orang Melayu. Siapapun yang datang membawa karya, silakan. Kota Pekanbaru, kota yang terbuka untuk siapapun. Gedung yang paling tua, gedung tempat gubernur, sampai hari ini terjaga, terpelihara, tepat di depan belakang kita. Gedung apa? Nama gedungnya adalah Gedung Kaharudin Nasution. Kenapa orang Melayu menyebut nama-nama ini? Sudirman, Kaharudin Nasution, Suman HS. Orang Melayu mau mengasih tahu ke dunia, kami orang Melayu, orang yang paling terbuka, tidak sektarian, tidak menutup pintu. Silakan datang ke Pekanbaru, silakan berbisnis, silakan investasi. Kalau kau cerdas, kalau kau berkarya, kau akan diterima, kau akan bermanfaat untuk umat dan bangsa. Orang Riau itu hanya menerima Islam saja. Orang Islam Riau itu tidak menghormati orang lain. Masjid terbesar, Masjid Raya An-Nur. Di depan Masjid Raya An-Nur ada bangunan gereja. Gereja apa namanya? HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Ketika acara Natal, mobil banyak. Di mana mereka memarkirkan mobil? Mobilnya numpang parkir di halaman Masjid An-Nur. Apa ada orang Islam waktu periksa tanya, Islam apa tak Islam? Tak Islam, jangan parkir sini. Masalah hubungan akidah, masalah agama, masalah keyakinan, masalah ritual. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Masalah hubungan bertetangga, berkawan, bersahabat. Waktu Ustadz Somad diusir dari Bali oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, datang Raja Bali, asli orang Bali, Raja. Saya mengawal Abdul Somad di Masjid An-Nur, duduk rajanya, silakan Ustadz Somad ceramah tabligh akbar. Muncul kekhawatiran, nanti orang Hindu yang ada di Pekanbaru akan diganggu. Kuil
tempat ibadah saudara kita dekat airport akan diganggu. Saya sampaikan, orang Riau, orang Islam, orang Melayu, jangan ganggu tempat ibadah saudara kita dekat airport. Kenapa? Karena itu yang membangun adalah Pemprov, Pemda Riau. Riau tempat kebinekaan. Ketika membawa teman saya, orang Tiongkok, orang Cina, orang Tionghoa, saya bawa jalan-jalan ke pasar Senaplan. Di samping pasar Senaplan, masjid yang didirikan tahun 1762 oleh Sultan Abdul Jalil. Orang Melayu menelusuri sungai Siak. Dari Siak mereka menengok ada tanah bertuah. Di sini kita tegakkan peradaban baru. Mereka singgah. Bangunan pertama yang mereka bangun masjid, itulah dia Masjid Raya Pasar Bawah. Setelah itu mereka bangun pasar. Pekanbaru didirikan berdasarkan dua, masjid dan pasar, sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai dari Masjid Raya, saya bawa belanja ke pasar Senaplan. Selesai belanja beli songket, saya bawa menelusuri jalan karet. Apa ini Ustaz Somad? Tengok bangunannya, seolah-olah kita sedang berada di Cina Pak Ustaz. Bangunan tetap ada. Seketika orang Melayu sampai ke negeri ini, yang dibawanya tidak hanya orang Melayu, siapapun tetap bebas berkarya selama kita bisa menjaga. Kita di Pekanbaru diikat dengan dua ikatan. Yang Islam diikat dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang tak Islam, kita diikat dengan ikatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Allahu Akbar. Siap jaga persatuan, siap jaga Pekanbaru, siap jaga Riau, siap jaga Bumi Lancang Kuning, siap menjaga dari kejahatan kelamin LGBT. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Datanglah orang ke Masjid An-Nur, keliling Masjid An-Nur pokok kurma, pokok kurma, pokok kurma, pokok kurma. Tapi pokok kurmanya tak berbuah, tak berbuah pokok kurma. Akhirnya didatangkanlah pakar kurma dari Thailand, namanya Profesor Kolak. Bukan kolak yang dimakan buku puasa itu. Datanglah Profesor Kolak dari Thailand. Dia pakar kurma tropis. Dia bertanam kurma di Thailand, jus kurma, buah kurma, semua ada produk dari kurma. Sampai di Masjid An-Nur dia menggeleng. Kenapa Profesor Kolak? Kalian tahu kenapa kurma kalian ini tak berbuah? Kenapa Profesor Kolak? Kurmanya jantan semua. Itu menunjukkan homo tak menghasilkan apa-apa. Lalu bagaimana Profesor Kolak? Kalau mau berbuah, kurma jantan dipotong, semua potong. Itulah kenapa kurma yang tinggi-tinggi dulu dipotong, ganti kurma baru. Kurma jantan cukup satu, yang lain betina. Akhirnya apa yang terjadi? Kurma berbuah. Panen perdana, pemotongan kurma, panen perdana oleh Ustadz Abdul Somad. Saya tak menanam, saya tak ikut menyiram. Giliran panen saya dipanggil. Saya tak pernah mendidik adik-adik saya ini. Saya tak pernah ikut mengontrol mereka. Saya tak pernah membangunkan mereka pagi untuk camping, untuk datang, untuk berbaris. Saya tak pernah ikut mengajari mereka baris berbaris, sandi dan segala macam. Tapi giliran dapat rompi, saya pula yang dikasih. Ini adalah kehormatan dari keluarga besar Pramuka. Mudah-mudahan ini semakin menjalin persaudaraan kita insyaallah. Insyaallah apa yang saya sampaikan tadi dari lubuk hati yang paling dalam untuk kebaikan kita semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah untuk kebaikan Pekanbaru. Mudah-mudahan Allah jadikan Pekanbaru Riau baldatun thayyibatun
walaupun ghafur. Allah jadikan anak-anak, adik-adik kita semuanya menjadi adik-adik yang soleh solihah, selamat dari fitnah akhir zaman, selamat dari LGBT semuanya insyaallah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.